Mari kita belajar firman Tuhan ya. Saya kasih judul sharing saya hari ini, tanda orang Kristen yang sejati. Jadi kita akan mempelajari apa yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Dan juga apa yang membedakan kita dari Kristen KTP. Roma pasal yang kedua ayat 28 dan 29, 2 ayat saja bunyinya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kita diajari lewat 2 ayat ini tentang iman yang tulen dengan Tuhan. Kita diajari barang palsu untuk bisa membedakan barang palsu daripada barang asli. Tanda orang Kristen yang sejati ini penting sekali karena di zaman ini, di akhir zaman, apalagi di zaman edan, yang namanya lalang dan gandum itu bercampur baur. Jangan hakimi orang lain, terlalu banyak dosa sendiri yang perlu diperhatikan. Tapi kita perlu untuk introspeksi lewat 2 ayat ini, supaya kita tahu apakah kita sudah mengalami yang namanya sunat hati secara rohani. Saya sempat renungkan, kenapa ya di perjanjian lama, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu adalah hukum sunat? Why? Sedangkan di perjanjian baru itu sudah digenapi dalam Kristus. Wujudnya pertobatan. Wujudnya adalah lahir baru. Sunat atau tidak sunat tidak ada lagi signifikan, kecuali hanya demi kesehatan. Kita orang Kristen percaya bahwa Kristus telah menggenapi hukum Taurat. Jadi sekarang bukan hukum sunat, tapi hukum tobat. Karena sekarang bangsa Israel waktu itu bangsa Israel nggak bisa masuk ke hadirat Allah. Dan mereka ada jarak lah dengan Tuhan. Yang boleh masuk ke ruang maha suci di tabernakel itu hanyalah imam besar. Itu pun 1 tahun hanya sekali saja. Kita sekarang, tirai itu udah robek dari atas ke bawah waktu Yesus mati di Golgota. Kita sekarang sudah hidup bersama dengan Tuhan. Jadi yang Tuhan cari adalah buah-buah pertobatan, buah-buah roh. Tapi saya sempat merenungkan, apa kira-kira signifikannya? Kenapa di perjanjian lama Tuhan menuntut itu? Sampai-sampai ya, Musa aja lalai. Musa loh ya. Itu hampir aja Tuhan akhiri nyawanya karena dia tidak taat. Tidak ada perkecualian. Mau nabi besar kek, mau penyelamat bangsa kek. Anak sendiri kalau tidak diperhatikan, maka mereka akan binasa. Hukum sunat itu gak main-main. Itu hal pertama setiap bayi setelah berusia 8 hari harus dilakukan. Zaman dulu gak ada teknologi, itu sakit sekali. Waktu saya renungkan, saya mendapatkan suatu pengertian sebelum nanti kita dapatkan aplikasi perjanjian baru. Karena di ayat 28 dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Paulus mau proof satu poin, mau membuktikan satu kebenaran. Karena sekarang itu Yahudi atau bukan, itu bukan lagi isunya. Tapi Kristen sejati, baik dari keturunan Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Menjadi anak Tuhan itu, ya ada persyaratan, tapi persyaratannya bukan jasmani. Sedikit sekali lah persyaratan fisiknya, tetapi rohani. Karena itu dikatakan oleh Paulus karena Paulus itu adalah rasul pada bangsa-bangsa lain yang waktu itu belum diterima oleh orang-orang Yahudi. Mereka merasa ini adalah orang-orang tidak bersunat, mereka tidak bisa masuk surga. Maka Paulus menetapkan dalam suratnya, memberi pewahyuan Allah sebenarnya bahwa bukanlah sunat secara lahiriah yang Tuhan cari. Di perjanjian baru adalah sunat rohani, yaitu sunat dalam hati yang artinya spiritual. Bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, ayat 28. Tapi kalau kita melihat
perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru, diterangi oleh New Testament, karena kita bisa melihat sifat Tuhan. Dan sebenarnya apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa maksud Tuhan di balik semua itu? Kita langsung bisa melihat tujuannya. Ternyata tujuannya ini. Renungkan ya. Hukum sunat itu terjadi pada bagian tubuh yang paling privat. Jadi Tuhan itu nggak mau kita itu munafik luar dalam. Segala sesuatu yang sifatnya perubahan, apalagi pertobatan, itu harus inside out, dari dalam keluar. Di tempat yang privat. Tuhan tidak berkenan kita nampak Kristen di luar, tetapi ternyata ada hidden sin atau ada dosa yang kita sembunyikan. Karena tempat yang tersembunyi, bagian yang paling privat pun diserahkan kepada Tuhan, itu ada tanda Kristus di dalamnya. Hukum sunat juga terjadi pada hari ke-8. Itu sebenarnya secara medis ada hikmat Allah. Karena pada hari itu, saya waktu dulu belajar teologi, itu adalah hari ketika anak itu secara pembuluh darah dan semuanya, ketahanan tubuh segalanya itu paling bagus bayi yang sehat di umur itu. Kita nggak usah niru, ini semua perjanjian lama, saya hanya cerita histori atau sejarah. Tuhan itu punya hikmat kenapa harus pada saat itu. Kapan? Waktu Tuhan itu yang paling tepat. Tapi sadarkah Anda, itu masih orok, masih bayi Yahudi. Berarti ikut Tuhan itu as early as you can. Hukum sunat itu kan menunjukkan bahwa mereka adalah umat pilihan. Itu yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa di Kanaan. Bahkan secara fisik mereka aja ada pemisahan. Bangsa Israel adalah, di perjanjian lama adalah bangsa yang bersunat. Bangsa-bangsa tidak. Bahkan secara fisik aja ada manifestasinya, beda. Tuhan ingin lewat hukum sunat ini perjanjian lama mencetuskan pada kita hingga perjanjian baru. Mengajari bahwa orang Kristen mesti beda sama orang dunia. Hidup kita, cara berpikir kita, tujuan kita, motivasi, kita harus beda. Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia dan kita harus hidup beda bahkan dengan orang-orang Kristen KTP. Gandum itu pasti beda banget dari lalang. Lalang gak jadi roti, dibakar saja. Gandum memberi makan. Beda materi, beda esensi, beda hasil, beda prosesnya. Kalau hidup kita gak beda sama orang yang ada di sekeliling kita, yang beda hanyalah pengakuan kita ini Kristen, maka Tuhan akan menganggap kita itu bukan Kristen yang sejati. Hukum sunat itu, ini arti rohani. Hidup anak-anak Tuhan tidak boleh sama orang dunia. Saya jadi ingat ayat-ayat tertentu seperti Roma 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi perbaharui akal budimu. Bukan hanya beda di behavior atau kelakuan, bahkan paradigmanya pun berbeda. Orang dunia lihat kita lihatnya beda. Cara pandangnya aja gak sama. Dan hukum sunat dilakukan ketika anak-anak Yahudi itu masih kecil. Dari sejak kecil, dari sejak orok kalau bisa, meskipun bayi gak bisa lahir baru ya. Dia baru alami lahir pertama dari kandungan mama. Lahir baru itu kan dari kandungan dari Kristus, dari Roh Kudus. Tapi istilahnya adalah dari sejak lahir sampai kita mati, Kristen sejati tahu dia hidup hanya bagi Kristus. Jangan tunda-tunda pertobatan. Jangan tunda-tunda perintah Tuhan seperti baptisan. Makin tua makin susah. Kalau kita mau injili anak kita, sedini mungkin miliki hubungan baik dulu supaya mereka gak trauma. Jadi teladan di rumah. Sunat hati itu adalah secara rohani. Itu lahir kembali. Itu seawal sedini-dini mungkin. Didik anak-anak kita dalam takut akan Allah. Kalau kita didik mereka di jalan yang benar, nanti mereka tidak akan meninggalkan jalan itu waktu mereka dewasa. Jangan nanti kalau mereka sudah mengerti
kata dunia baru kita ajari. Didahului sama perkara-perkara duniawi yang ajari mereka hal-hal yang bukan-bukan. Sunat itu dari sejak mereka kecil, di tempat tersembunyi. Ikut Tuhan itu harus dari dalam hati. Dan juga kalau bisa jangan late, melainkan early. Kalau bisa itu jangan terlambat, jangan telat, jangan last minutean, jangan nanti itu di detik-detik terakhir. Tapi sedini mungkin, seawal mungkin kenal Tuhan. Itu yang dimaksudkan sunat dalam hati secara rohani. Dan bagi orang itu nanti pujiannya datang dari manusia, bukan dari Allah, bukan dari manusia. Saya kasih di sini ada 5, ada banyak sih tanda-tanda orang Kristen yang sejati. Tapi saya kasih 5 aja ya. Ini 5 sesuatu yang lebih umum gitu ya. Yang nomor 1 dan 2 khususnya itu yang paling fundamental atau paling mendasar. 1, apa tandanya sih kalau orang itu Kristen sejati? Kasihnya kepada Tuhan Yesus. Kalau dia Kristen sejati ya, dia tidak akan menyangkali Yesus di depan manusia. Karena dia cintanya kepada Tuhan tidak memungkinkan hal itu terjadi. Akan nampak kasih orang itu sama Tuhan itu sungguh. Meskipun tidak sempurna ya. Kadang-kadang kasih pun bisa menjadi dingin. Yang namanya aktivitas rohani bisa menjadi rutinitas dan kita kehilangan meaning atau kehilangan arti. Saya ngerti banyak jebakan, tetapi orang itu sungguhan cinta Tuhan. Dia itu ikut Yesus bukan karena dipaksa oleh orang lain, meskipun didorong boleh. Makanya ada ayat di Perjanjian Baru untuk penginjilnya ya, rampas mereka dari api. Jadi kita bisa bukan memaksa, tapi kita bisa betul-betul membawa sebuah kondisi untuk orang itu mudah mengenal Tuhan. Tapi deep down inside di dalam hati, dia bukan ikut Yesus semata-mata karena istrinya Kristen. Bisa ikut Yesus pertama-tama karena istrinya Kristen dulu, lalu dia terinspirasi, dimenangkan oleh istri. Tetapi pada akhirnya setiap orang harus ikut Yesus secara pribadi. Kasih orang itu sangat personal kepada Tuhan. Meskipun dia masih baby atau bayi rohani. Kasihnya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengizinkan dia menyangkal. Nanti di depan orang, aku tidak kenal Tuhan. Di depan orang berkata, aku ateis. Atau di depan orang berkata, aku enggak kok, aku enggak. Aku enggak fanatik kok atau segalanya. Mudah sekali meskipun seperti Petrus, karena kelemahan imannya, karena dia kurang tegas dengan dirinya, dan juga karena dihimpit oleh orang-orang, karena dia merasa tertekan dalam sebuah suasana, dia menyangkal Tuhan 3 kali ketika ayam berkokok 2 kali. Tetapi setelah itu jangan lupa loh, masih ada episode berikutnya ketika Petrus menyesali dengan begitu pedih. Gak bisa seorang itu menyangkali Tuhan ya dengan segenap hati kalau dia sungguh-sungguh Kristen sejati. Dan sekalipun kalau dia jatuh, lalu dia kurang berani, tidak kesatria dan mengakui Yesus di depan kawan-kawannya yang mungkin ridicule atau menghina dia, mengolok-olok dia, lalu dia mungkin karena kurang berani dan belum matang imannya, belum mature, belum dewasa, lalu dia nyangkal Tuhan sekali atau sesekali itu, tidak mungkin hatinya bisa setelah itu nyaman. Dia pasti merasa gak enak dan gak keruan. Dia pasti merasa menyesal dan merasa seperti, aduh aku sudah menyangkali Tuhan, mengkhianatinya. Aduh, rasa hati itu seperti kasihan Tuhan. Tuhan gak perlu dikasihani ya, tetapi karena kasih dia akan merasa seperti kasihan Tuhan, kok aku gitukan, padahal Tuhan itu baik sama aku. Hatinya pasti gak keruan. Kalau orang itu Kristen sejati, kasih Yesus tinggal di dalam hatinya. Gak bisa dia terus berdosa lalu happy ya.
Dia bisa jatuh dalam dosa. Tuhan tidak ambil yang namanya free will choice atau kehendak bebas. Tapi pasti setelah itu, dia pasti ingin kembali kepada Tuhan Yesus. Kasih itu tidak akan mengizinkan dia jauh atau untuk waktu yang lama. Jikalau setelah seseorang mengkhianati Tuhan, memberontak, dan apalah, lalu setelah itu dia bisa hidup seolah-olah tidak terjadi apa-apa, bertahun-tahun lagi. Saya rasa itu Kristen KTP loh, itu bukan Kristen sejati loh. Hanya kartu pengenalnya aja Kristiani, tetapi hatinya tidak ada kasih. Karena kasih Yesus tinggal dalam orang itu, dia tidak akan pernah sama lagi. 2, kasihnya kepada sesama. Oh iya, pasti ada perbedaan before and after, sebelum dan sesudah, setelah orang itu terima Yesus. Dia pasti punya kasih untuk sesamanya, meskipun tidak ada seorang pun di antara kita yang mengasihi dengan cara sempurna atau seperti Yesus mengasihi kita. Tentunya juga setiap kita pasti bergumul dengan orang-orang tertentu untuk bisa mengasihi mereka itu rada susah. Mencintai, mengasihi orang yang cocok, misalnya yang berbuat baik kepadamu itu lebih mudah. Saya tahu, masih ada ruang untuk bertumbuh. Tuhan, bagaikan bejana bentuklah aku. Tapi nggak mungkin orang kalau sudah di dalam Kristus, lalu dia bisa hidup dalam roh kebencian. Nggak bisa. Nggak bisa. Mungkin dia rada sedikit merasa sulit mengampuni seseorang, dan dia terus berusaha, tetapi nggak mungkin dia itu bisa seperti rem yang blong, lalu aku hidup dalam kepahitan, kebencian, dan in hatred. Ya, dalam bahasa Inggrisnya in active hatred, dalam kebencian yang aktif. Nggak bisa. 1 Yohanes saya cuman cross referensi aja ya, ayat-ayat tanpa saya harus buka. Tanda bahwa seseorang telah pindah dari maut kepada kehidupan, atau tanda bahwa orang itu sudah diterangi hatinya, tanda seseorang itu sudah dalam Tuhan, adalah kasih kepada saudara-saudara seiman. Kasih pada sesama, tapi dimulai dengan saudara-saudara seiman dulu. Pasti ada kerinduan untuk fellowship sama sesama orang Kristen. Pasti nggak anti. Meskipun dia mungkin pernah dulu punya trauma tertentu, kan nggak semua orang Kristen sejati. Tapi pasti hatinya itu rindu untuk bersekutu. Karena kasih akan sesama itu selalu dimulai dengan kasih pada saudara seiman dulu. Kalau orang itu hidup di dalam kebencian yang disengaja dan setiap hari serta aktif lagi, itu tanda bahwa orang itu belum berpindah dari maut. Dia masih berada dalam kegelapan karena masih ada kebencian. Tanda bahwa orang itu sudah pindah dari gelap ke terang adalah karena dia mengasihi saudara-saudaranya. Sekali lagi, kasih Yesus sudah sempurna, tapi di dalam diri kitanya yang nggak sempurna kan, jadi kita terus masih diproses. Pengudusan terus, saya mengerti. Meskipun kita sudah diterima sebagai anaknya, detik kita percaya kita itu sudah kudus di mata Allah karena Yesus dalam diri kita, tapi Tuhan akan terus memproses kita bagaikan bejana siap dibentuk itu seperti emas murni, terus diproses makin kudus, makin kudus. Apa sih yang diproses sama Kristus? Kasih. Perintah Tuhan yang pertama itu pasti jadi priority. Kalau namanya perintah ke-1 ya pasti menjadi prioritas utama lah. Tuhan akan membentuk hati kita sampai kita mengasihi keluarga kita. Sampai kasih itu begitu dominan dalam hidup diri kita. Padahal kalau lihat lagi ke belakang aku itu orangnya kayak apa. Wah, tanda utama ya, sunat hati. Kalau sunat itu kan kelihatan. Itu kasih, itu sunat hati yang rohani. Nampak. Saya belum sempurna. Tapi keluarga saya tahu, apalagi orang tua. Saya yang dulu belum kenal Yesus. Bukan hanya keras, tapi dalam kekerasan. Benci, kepahitan, itu sudah makanan sehari-hari. Sampai saya pernah dahulu, saking bencinya, semua dosa lain 7 roh lebih jahat ada. Roh kepahitan, kesurupan. Wah, sampai butuh kelepasan.
Saya punya goal ya, bahkan bukan hanya sampai ke Rasul Yohanes yang disebut Rasul Kasih. Saya punya goal adalah, aku mau jadi seperti Kristus. Tentunya nggak akan nyampe sih, tapi kan nggak apa-apa punya tujuan. Kasihnya kepada sesama. I want to be able to love everyone that God loves. Termasuk musuh, dan itu tidak mudah. Orang-orang yang jahat, orang yang memfitnah kita, orang yang mencibir kita, orang-orang yang pernah melukai kita secara fisik atau secara emosi. Meskipun kita belum sempurna, tapi saya yakin tanda-tanda ini, tanda orang Kristen sejati itu pasti ada. Yang nomor 2 ini adalah perintah Allah yang pertama sama, tapi yang kedua yang sama penting dengan yang nomor 1. Kasihilah Tuhan Allahmu, lalu kasihilah sesamamu manusia atau tetanggamu. Pasti ada perbedaan. Orang yang lihat seseorang lahir baru, dia pasti beda. Contohnya ya, ini kata-kata atau kalimat yang mungkin kita dengarkan sehari-hari tentang mereka-mereka yang diubahkan oleh Tuhan. Misalnya, mama orang itu, dia kata, kok aneh ya anakku ini ya. Sekarang dia bisa mengasihi adiknya. Dulu dia jahatnya, nggak pernah mau share apa-apa, selalu dibully lagi. Apa yang terjadi dengan dia ya, sejak dia ke gereja itu, atau sejak dia berdoa, sejak dia baca Alkitab, atau sejak dia didoakan, atau sejak dia baptis. Bukan berarti tiba-tiba anaknya itu jadi malaikat, ya enggak. Tetapi mamanya bisa langsung tahu, apa yang terjadi dengan anakku ya, kok jadi baik sekali kok bisa mengasihi saudaranya. Dulu ya dinginnya itu seperti gunung es. Mulutnya itu sangat-sangat sadis. Sekarang kok bisa begini ya? Pasti mereka akan melihat perubahan dalam cara orang itu mengasihi sesamanya. Itu yang membuat orang itu Kristen sejati. Itu tanda sunat. 3. Saya tambahkan hal-hal yang perkembangannya, bukan yang prinsip dan fundamental saja. Caranya mendidik anak. Kalau yang sudah menikah, sudah punya anak, akan kelihatan. Kristen sejati itu ya pasti ada kerinduan. Anaknya kalau masih kecil akan disuruh ke sekolah minggu. Ini bahasa kuno ya. Di gereja yang saya gembalakan, sekolah minggu itu juga dikenal sebagai gereja anak. Pasti ada kerinduan untuk seperti Hana membawa Samuel ke rumah Allah. Kamu ke sana melayani Tuhan. Tentunya yang nggak terus setiap hari di gereja nggak belajar lalu habis itu nggak naik kelas. Orang tua itu kan pasti menjadi seat beltnya anak, yang menjadi sabuk pengaman. Tapi pasti ada kerinduan tuh, mendidik anaknya pasti caranya beda sama orang dunia. Orang dunia berkata, nak nanti kalau sudah remaja cari orang kaya. Tapi orang tua yang takut akan Tuhan, yang Kristennya sejati, orang tua yang adalah Kristen sejati, pasti akan ajari anak, nak cari yang sepadan, cari yang seiman. Pasti akan beda. Prinsip-prinsip parentingnya itu pasti beda, karena manualnya juga beda. Orang Kristen yang sejati itu manualnya Alkitab. Lalu penuntunnya Roh Kudus. Kristen KTP, Alkitab bahkan hanyalah buku, hanyalah textbook yang bahkan kita nggak bawa hari-hari ini. Jarang orang bawa Alkitab ke gereja. Datang ke gereja pun nggak buka Alkitabnya. Apa yang disampaikan juga nggak didengar. Apalagi lebih celaka lagi kalau seumpama hamba Tuhannya juga tidak khotbah dari Alkitab. Makin miskin dia secara rohani, di dalam diri semakin kelaparan. Bukan lapar dan haus akan kebenaran, tapi kelaparan karena nggak makan. Dengan apa dia akan parenting? Ya pastilah dengan paradigma dunia. Karena dia dengan orang dunia nggak ada bedanya, cuma beda agamanya. Salah satu agama yang ada di bumi, udahlah aku menganut salah satunya. Tapi tidak ada bedanya. Kristus nggak ada. Cara dia mendidik anak pasti beda. Anak sudah besar juga, udah nggak apa-apa, kamu diperlakukan gitu, sikutlah.
Harus seperti ini, korupsi dikit-dikit juga nggak apa-apa. Yang penting nggak ketahuan, yang penting kamu berbuat baik lah. Yang penting berbuat baik. Tapi kalau orang tua, cara mendidik anaknya pasti beda. Akan kelihatan rumah mana bersunat, rumah mana tidak. Akan nampak. Karena sunat nggak bisa disembunyikan. Meskipun di tempat tersembunyi. Itu yang membuat satu keluarga itu umat pilihan. Yang satu akan berkata, jangan halalkan segala cara. Tujuanmu mungkin mulia, tapi jangan halalkan segala cara. Tuhan tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Kamu tetap harus jujur. Neraca yang serong dibenci Tuhan. Wah, mengutip Amsal. Hati itu ada nurani, ada Roh Kudus di dalamnya, merasa nggak enak. Jangan, nak. Mendingan ya, kamu jadi orang yang biasa, bukan kaya raya, tapi tidur nyenyak. Daripada kamu lariin uang orang, lalu tidur setiap hari mimpi buruk. Pasti akan ada bedanya kan, cara mendidik anak. Coba kita berkaca, kira-kira kita itu berada di sisi mana. 4. Apalagi yang menjadi tanda sunat rohani? Hatinya untuk orang miskin. Meskipun tidak semua orang punya kemampuan yang sama dan punya level kemurahan hati yang sama. Tetapi pasti di dalam hatinya itu ada compassion, belas kasihan. Meskipun kita tidak perlu menjual semua harta kita. Kita jual semua harta kita pun, kasih ke orang miskin pun, orang miskin tetap akan ada di dunia ini. Oh, tambahan satu sih, yaitu orang yang barusan jual semua hartanya untuk berikan ke orang miskin. Kalau Tuhan tidak suruh, jangan pakai satu ayat di Alkitab, orang kaya itu yang diuji, karena dia diuji sama Tuhan. Itu satu ayat, ambil prinsipnya bahwa harta bukan segalanya. Tapi mencari dulu kerajaan Allah. Tapi tidak diaplikasikan mentah-mentah bahwa Tuhan pasti kasih perintah yang sama, rema yang sama kepada semua orang. Karena itu tidak ditulis sebagai perintah Tuhan. Tapi itu sebuah kasus case. Tuhan itu berinteraksi dengan seorang individu yang memberhalakan hartanya. Kalau Tuhan nggak suruh ya jangan lakukan. Kalau Tuhan suruh pasti ada kemuliaan di ujungnya. Nggak mungkin orang itu jatuh miskin atau apa. Tapi kalau Tuhan nggak suruh, konyol namanya. Nggak bantu sama sekali dengan menjual segala sesuatu yang kau miliki lalu habis itu. Hanya karena semua orang berkata, kok enak kamu, kok enak kamu. Orang yang berkata, kok enak kamu itu juga kalau dibandingkan lebih rendah ada loh. Orang-orang yang sekarang berada di belahan dunia tertentu yang sedang terpuruk karena perang. Air bersih aja nggak ada. Orang itu selalu bisa menuding yang di atas. Karena dengan begitu dia silau dengan dirinya. Padahal kalau dilihat ke bawah lagi, HP yang dia pegang, itu bisa jadi air bersih di belahan bumi tertentu. Kalau dia masih punya pulsa. Apakah kita semua harus jatuh miskin baru bisa berbelas kasih? Bukan lebih baik kita mengelola talenta kita supaya kita selalu bisa keep on giving. Itu angsanya jangan disembeli demi supaya semua telur emasnya hari itu. Dulu waktu saya kecil kan ada cerita-cerita dongeng angsa yang mengeluarkan telur emas, lalu ada yang serahkan, disembeli. Potong bebek angsa dikuali, keluar semua telurnya, iya tapi habis itu angsa mati. Kelola terus supaya terus bisa bertelur, terus bisa membantu orang lain. Tapi pasti ada satu sifat ini. Karena sifat Kristus dalam memberi, sifat Bapa di sorga juga sama. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, ia memberikan. Lalu lanjutan, putranya yang tunggal, anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih, ia beri. Pasti ada sifat pemberinya. Orang Kristen yang pelit dan kikir, dengar baik-baik, adalah Kristen KTP. Karena dia nggak kenal hati juru selamatnya. Kemungkinan besar juru selamatnya tidak ada di hatinya. Tidak ada orang bisa jadi Kristen dan pelit serta kikir. Nggak bisa. Meskipun saya kasih disclaimer-nya tadi. Pelit, generous atau murah hati itu bukan berarti brol-brolan, habiskan, itu kebodohan. Tetapi di dalam hati kita tidak mungkin bisa ada kepelitan dan kekikiran. Kalau di dalam hati kita ada ketuhanan. Tidak bisa. Orang Kristen sejati pasti hatinya masyigu dan iba untuk orang miskin. Terakhir, nomor 5. Bebannya untuk menginjil. Oh iya. Kalau orang itu tahu dia diselamatkan dari apa, karena dia Kristen sejati, dia tahu dia selamat dari api neraka. Dia nggak mungkin terus egois berkata, aku selamat sendirian. Karena orang yang pikirannya egois
itu adalah setan. Setan tuh mikirnya begitu soalnya. Makanya Petrus ditegur sama Yesus, "Enyahlah kamu iblis." Petrus bukan iblis, tapi dia berpikir seperti iblis karena kamu pikirkan pikiran manusia. Manusia kan mikirin selalu diri sendiri. Setan kan begitu ya. Contohnya terjadi di dunia ini kejahatan, berbagai kejahatan. Salah satunya ada orang mau bunuh diri tapi keluar dulu ke tempat umum lalu tembaki 10 orang lalu dia baru buat dirinya mati. Lo mati kok mau bawa-bawa orang itu gimana? Itu kan egois, dia pikir semua untuk dirinya. Tapi orang yang punya Tuhan, Kristen sejati, pasti rindu menginjil karena dia tahu dia diselamatkan dari neraka. Orang Kristen yang tidak percaya neraka ada atau surga ada, berarti tidak tahu Tuhan itu mati untuk apa. Dia mati untuk mengampuni dosa kita, iya. Dan untuk menyelamatkan kita dari maut. Itu bukan kematian jasmani, itu kematian kedua, itu lautan api. Dia pasti rindu papanya diselamatkan. Kalau papanya belum loh ya. Dia pasti rindu orang tuanya atau anaknya kalau papa mamanya dulu yang Kristen. Atau dia pasti akan rindu teman-temannya kalau dia punya sahabat. Sahabat macam apa yang tidak pedulikan nasib kekal sahabatnya. Bebannya untuk menginjil itu pasti ada. Pasti dia akan rindu meskipun dia mungkin takut-takut, dia ragu-ragu atau dia mungkin tidak percaya diri. Itu semua secondary, itu nanti akan ditambahkan oleh Tuhan. Tapi hatinya pasti minimal mendoakan dan merindukan dan mau. Hanya dia butuh untuk Tuhan beri kekuatan. Tapi hatinya tidak akan menolak. Karena hatinya pasti mengingini keselamatan orang lain juga. Sebagaimana dia diselamatkan cuma-cuma, dia pasti rindu orang lain diselamatkan pula. Jadi orang Kristen yang tidak ada niat, nggak ada keinginan, mikir aja tidak, ya beban nggak ada sama sekali untuk menginjil, bisa jadi loh ya, Injil memang tidak pernah dia terima di hatinya. Kalau Injil diterima di hatinya, itu pasti hatinya diobok-obok, teraduk-aduk melihat potensi kebinasaan di sekelilingnya. Tidak mungkin tidak. Beban untuk menginjil, itu Kristen sejati. 5 ini, lalu saya selesai. Tanda orang Kristen yang sejati nomor 1, kasihnya kepada Tuhan Yesus. 2, kasihnya kepada sesama. 3, caranya mendidik anak. 4, hatinya untuk orang miskin. Terakhir, bebannya untuk menginjil. Oh ya, satu lagi. Sunat memang sudah tidak diharuskan, tapi baptis harus. Kecuali kalau Anda disalibkan di samping Yesus, dipaku sungguhan secara fisik, nggak bisa masuk air. Baptisan tidak menyelamatkan memang. Tapi baptisan itu perintah Tuhan. Ketika Anda diselamatkan. Kalau bisa, kenapa tidak? Tidak seperti sunat yang sakit. Baptis tidak sakit sama sekali. Tapi mesti berani, mesti ambil keputusan tegas untuk masuk ke dalam air. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebelum kita akan nyanyi dan berdoa, cari gereja terdekat dan minta dibaptiskan. Gereja yang baik, gereja yang benar, gereja yang Kristen sejati, datangi. Dan kalau Anda tidak bisa menemukan, tidak ada orang bisa membantumu, tulis aja hashtag di komen nanti, baptis, nanti kami akan membantu Anda. Dengan senang hati, GMS akan menolong Anda. Tulis hashtag baptis, datang ke gereja. Kalau Anda tidak bisa temukan mana-mana, datang ke GMS terdekat. Dengan senang hati, kami akan membantu Anda dan membaptiskan Anda dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu saja tanda fisik ketika seseorang itu bertobat dan menerima Yesus. Ya, kalau Anda masuk ke dalam air itu, percayalah, hatimu akan berubah. Thank you, Jesus.